Baik, Oh iya, saya minta izin ke Ustadz Muhlisin untuk memulai lebih awal karena kebetulan ingin hadir acara gitu kan, biar tidak terlalu malam. Eh, Baik, seperti biasa kita akan memulai dengan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabi azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli أسأل الأكرمين المعتدين وأسأل يطرقهم من المتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم أشهد الصالحين من الأمرين والتقديسين صلى الله عليه الإمام أبو حجر الأسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين وإلى أرواح جميع الأولياء الشهداء الصالحين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu-ibu serta pengajian online dan Bapak kalau memang ada Ustaz Muhlisin yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah dipertemukan kembali pada malam hari ini. Kebetulan ini di sini baru hujan. Kalau di rumahnya Ustaz Muhlisin tadi hujannya, ini Alhamdulillah saya juga turut menerima curahan rahmat Allah, insya Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca hadis pertama dari kitab hadis Bulughul Maram, di mana bab pertama ini akan membahas kitab Thaharah, kitab tentang bersuci, membahas semua hal berkaitan dengan sesuci. Dan saya teringat perkataan beberapa guru saya bahwa agama Islam termasuk agama yang paling komprehensif, yang paling kafah, di mana di dalam Islam, di dalam syariat Nabi Muhammad ini dibahas segala hal, bahkan yang berkaitan dengan kamar mandi. Karena kalau kita merujuk dan sesekali mungkin mendengar keterangan tentang Injil, Taurat, ataupun Zabur, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, itu tidak ada yang membahas hal-hal seperti ini. Tidak ada yang membahas hal-hal tentang kamar mandi, gitu ya, tentang air, tentang sesuci dan lain halnya. Jadi termasuk keistimewaan dari agama Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad adalah pembahasannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan air, dengan cara bersuci, dan hal-hal yang terkait dengan kamar mandi. Oleh karena itu, agama yang kita anut ini adalah agama yang paling unik, paling komprehensif, paling menjaga tentang bagaimana seorang hamba menghadap Tuhannya di dalam hal beribadah. Sehingga bisa diasumsikan, bukan bisa diasumsikan, harus diasumsikan bahwa agama Islam ini adalah agama yang sebenarnya sangat menjaga kebersihan. Sangat menjaga kebersihan, terbukti di dalam syariatnya ada yang namanya cara bersuci dan segala etikanya atau adabnya. Nah, entah bagaimana kemudian kita terkenal sebagai penganut agama yang paling kotor di akhir-akhir ini atau di zaman-zaman akhir ini, karena kita mungkin menjauhi salah satu syariat penting ini.
Baik, kita mulai kitab Thaharah. Kitab menerangkan tentang bersuci. Yang pertama, babul miyahi. Bab yang akan menjelaskan tentang air-air. Tentang air. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah. Abu Hurairah profilnya Profilnya seperti yang telah seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa Abu Hurairah ini memiliki nama Abdurrahman bin Sahar dan termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jumlahnya itu 5.000 lebih gitu ya. Tidak ada yang melebihi Abu Hurairah. Qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahri, tentang air laut. Jadi hadis ini didasarkan kepada suatu pertanyaan. Ada sekelompok sahabat melakukan perjalanan laut dan kemudian bekal air minumnya itu sangat terbatas, sementara dia perlu untuk bersuci, perlu untuk wudhu, gitu ya, untuk melaksanakan sholat di atas perahunya. Jadi dia dilema antara menggunakan air minumnya untuk bersuci atau bolehkah mengambil air laut untuk bersuci. Akhirnya sekelompok orang ini bertanya kepada Nabi dan itu direkam di dalam hadis ini. Nah, itu disebut dengan asbabul wurud. Asbabul wurud. Sebab terjadinya sebuah hadis atau sebab atau setting sejarah di balik hadis itu muncul. Kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya asbabul nuzul, sebab turunnya ayat. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, nggak banyak, sekitar 300-an ayat itu memiliki asbabul nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, kalau hadis, ada beberapa hadis yang memiliki setting sejarah. Dan itu disebut dengan asbabul wurud. Bedanya di situ ya. Nah, ini asbabul wurudnya, sebab atau setting sejarah dari hadis ini, kejadiannya seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi sekelompok sahabat bertanya tentang status air laut. Karena perbekalannya yang sudah menipis. Sehingga mereka punya pikiran untuk berwudu dengan air laut. Apa jawab Nabi? Jawab Nabi adalah huwat tahuru ma'uhu. Dia, air laut tersebut, at-tahuru ma'uhu. Yang suci dan menyucikan airnya. Kata-kata at-tahur itu menyimpan dua pengertian di dalam bahasa Arab. Kalau dikatakan at-tahur itu menyimpan dua, yaitu dirinya suci sekaligus juga bisa menyucikan sesuatu yang lain. Itu makna at-tahur. Dalam bahasa fikihnya disebut tahir, mutahhir. Airnya suci sekaligus juga menyucikan. Jadi air laut itu salah satu air yang statusnya itu tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Air laut, air sungai, air sumur, air hujan, dan ada sekitar 7 air salju. Itu statusnya suci dan mensucikan. Loh kok ribet banget Ustaz? Kok harus ada suci dan mensucikan? Nah, di sini dijelaskan bahwa ada air yang suci tapi tidak mensucikan, tidak sanggup menyucikan yang lain. Contohnya seperti apa? Seperti yang kita konsumsi sehari-hari.
Seperti air teh misalkan. Air teh itu suci, tapi apakah boleh dibuat wudhu? Nah, tidak boleh. Air kopi juga suci. Jadi banyak sekali air yang suci, air soda, air apa lagi itu suci semua. Buktinya kita konsumsi gitu ya. Tapi tidak lantas sanggup menyucikan yang lain. Maka perlu ada definisi air yang suci dan mensucikan. Di antaranya yang sedang kita bahas ini, yaitu ma'ul bahar, air laut. Kan Nabi tegas di sini mengatakan, huwat tahuru ma'uhu. Air laut itu menyucikan, suci dan mensucikan airnya. Al-hillu maitatuhu. Ini ini tambahan jawaban dari Nabi. Jadi terkadang Nabi itu memberikan jawaban tentang sesuatu yang tidak ditanya, namun maksudnya adalah menambah ilmu bagi si penanya. Si penanya kan sebenarnya hanya bertanya satu hal, yaitu status air laut. Tapi kemudian oleh Nabi ditambahkan, tambahannya apa? Al-hillu maitatuhu. Yang halal bangkainya. Jadi bangkai yang berasal dari hewan laut, ikan, itu halal. Nggak perlu disembelih. Bahkan ada yang ekstrim di dalam fikih itu, seandainya pun berbentuk manusia, kalau kita umpamakan ya, umpamanya memang ada ikan, apa itu, yang berbentuk manusia itu di film-film. Ikan duyung. Ikan duyung. Ikan duyung, mermaid gitu ya. Nah, seandainya berbentuk ikan duyung sekalipun, kemudian dia mati dalam bentuk bangkai, maka itu al-hillu maitatuhu. Itu disebut di fikih-fikih kita, fikih-fikih klasik. Seandainya. Itu fikih seandainya itu banyak. Jadi, al-hillu maitatuhu. Halal, apa namanya, bangkainya. Halal bangkainya. Dalam bentuk apapun. Berarti. Asalkan ikan tersebut memang ikan. Bukan ikan atau sejenis ikan yang bisa hidup di dua alam. Bisa hidup di dua alam. Contohnya seperti kodok gitu kan. Kodok itu bisa hidup di air, tapi juga bisa hidup di darat. Maka itu tidak masuk kategori al-hillu maitatuhu. Harus yang murni ikan. Standarnya apa? Standarnya kalau dia masih sanggup bertahan di daratan selama 6 jam atau 8 jam, saya lupa 6 kalau tidak salah, maka itu termasuk yang tidak halal maitatuhu, bangkainya. Akhrajahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam. 4 imam berarti Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Karena 4 imam seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu selain yang 2 di awal, yaitu Bukhari Muslim, dan selain Ahmad bin Hambal, seperti itu kan. Wabnu Abi Syaibah, juga ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Jadi diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunan, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Abi Syaibah. Wallafdu lahu, lafaz atau redaksi hadis yang disebutkan ini adalah diambil dari hadisnya Ibnu Abi Syaibah. Wasohahu, dan menganggap sahih terhadap hadis ini siapa? Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi. Itu Imam Ibnu Huzaimah dan Imam At-Tirmidzi. Itu hadis yang pertama. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu.
dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id itu Al-Khudri itu termasuk sahabat yang masuk Islam awal-awal, dan dia hadir di Bai'atul Ridwan serta perang Badar gitu ya. Jadi ini seorang sahabat yang cukup senior gitu ya, dan dianggap sebagai ulama sahabah, ulamanya sahabat. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a, sungguhnya air, tahurun itu suci dan mensucikan. Ingat, ketika dikatakan tahurun berarti suci dan mensucikan. Kalau sekedar tahirun, suci tok ya, tidak mensucikan, suci saja, tapi tidak mensucikan. Tapi kalau dikatakan tohur, berarti suci dan mensucikan. Air itu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada yang sanggup membuatnya najis. Nah, ini hadis yang sangat umum. Nanti kemudian dibatasi oleh hadis setelahnya. Jadi hadis itu, ibu-ibu, ada yang umum, ada yang khusus. Nah, nanti yang khusus ini mengikat kepada yang umum. Makanya pemahaman hadis itu harus ada gurunya. Pemahaman hadis itu harus berguru. Karena ibaratnya hadis ini adalah bahannya. Sementara teknik apa namanya? Teknik, ibarat kalau ibu-ibu mau masak gitu ya, itu seperti bahan-bahan di dapur itu yang wajib di dalam Islam, ya harus ada Al-Quran, hadis, seperti itu. Jadi produk sebuah hukum, masakan kemudian tersedia di atas meja berupa nasi goreng, itu prosesnya di belakang atau di dapur itu tidak mudah. Perlu keterampilan, perlu bahan-bahan yang lengkap, kemudian disajikan. Nah, kebetulan chefnya itu adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, seperti itu. Nah, maka kalau hadis itu langsung dipahami begitu saja, orang bisa salah tangkap. Contohnya seperti hadis ini, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Akhrajahu salasah. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 imam, berarti Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Wasahahu Ahmadu. Oh maaf. Wasahahu Ahmadu, dan mensahihkan hadis ini siapa? Imam Ahmad. Salasah itu maksudnya Ahmad, Bukhari, dan Imam Muslim, seperti itu. Nah, ini hadis umum. Nanti setelahnya ini akan mentakkid, akan mengikat, atau ia akan mengikat hadis yang tadi. Wa Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah ini salah satu sahabat, dia tidak begitu populer, selain beliau itu adalah sahabat terakhir yang wafat di kawasan Syam. Di kawasan Syam itu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu, tidak membuat dirinya najis, syai'un, sesuatu apapun. Illa, ini yang saya sebutkan tadi, ditaksis namanya. Ditaksis itu dispesifikkan. Yang asalnya umum, bahwa air tidak
sanggup dinajiskan oleh apapun, kemudian ditahsis. Ditahsisnya apa? Illa ma ghalaba ala rihihi. Illa ma, kecuali air ghalabah yang menang atasnya, rihihi, atau berubah atas air tersebut, apanya? Rihihi, aromanya. Wata'nihi, dan baunya. Dan rasanya. Walaunihi, dan warnanya. Jadi air betul memang tidak sanggup dibuat najis oleh apapun. Tapi jika tiga sifat dasarnya berubah, maka dia menjadi najis. Apa tiga sifat dasar? Rih, aroma, bau. Baunya bau bangkai misalkan. Setelah ada ada kucing mati atau ada ayam mati, kemudian baunya berubah, maka itu najis. Air tersebut harus dibuang. Nah, itu tidak tahir lagi, tidak tahur. Terus wata'nihi, atau rasanya berubah. Nah, ini sulit ya, siapa juga yang mau mencicipi air yang terkena najis, walau nihi, dan warnanya. Warnanya berubah. Bagaimana kalau setelah dibersihkan ternyata baunya masih tetap, padahal sudah dibersihkan? Maka itu jatuhnya suci. Gitu ya. Sesuatu yang telah diusahakan sedemikian rupa hingga kemudian masih tetap bau atau warnanya di sana, maka itu menjadi suci. Asal pemiliknya sudah usaha untuk membersihkannya. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Wa dha'afahu, dan Imam Abu Hatim. Wa dha'afahu Abu Hatim. Imam Abu Hatim menganggap hadis ini hadis dhaif, seperti itu. Jadi dari ketiga hadis ini kita bisa menangkap ada istilah sifat dasar air. Ketika bau berubah, ketika warna berubah, ketika rasa berubah, maka air yang tertimpa barang najis itu menjadi najis. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut ke hadis setelahnya. Walil Baihaqi. Dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan satu hadis, yaitu al-ma'u tahurun. Air itu suci dan mensucikan. Illa in taghayyarah. Ini menguatkan hadis yang dari Abu Umamah Al-Bahili ya. Illa an taghayyarah, kecuali berubah rihuhu, baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya. Binajasatin, sebab najis tahdutsu fihi, yang menimpa kepadanya atau menimpa ke dalamnya. Di air yang terkena barang najis kemudian berubah warna, rasa, ataupun baunya, maka menjadi najis. Wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ini hadis masih terus bersambung dan nanti akan menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda antara madhab Maliki dan tiga madhab lainnya. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Ini putranya Sayyidina Umar. Profilnya juga sudah kita kenali di pengajian Arba'in Nawawi, bahwa Abdullah bin Umar ini juga masuk kategori ulama sahabah
yang meriwayatkan banyak hadis, lebih dari 1000 gitu ya. Yang disebut banyak itu lebih dari 1000, dan itu ada 7 orang. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan lain-lainnya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, idza kana al-ma'u kullataini, tatkala air itu mencapai 2 kullah, lam yahmilil khabath, maka air tersebut lam yahmil, tidak membawa al-khabath, najis. Jadi kalau yang tadi ya, ada hadis umum kemudian ditaksis gitu ya, bahwa air katanya tidak akan pernah najis, tidak akan terpengaruh oleh najis. Kemudian ditaksis dengan kecuali kalau berubah warna, berubah sifat-sifat dasarnya. Nah, di sini ada takkid lain lagi. Ada pengikat lain lagi, yaitu ada istilah kullata ini. 2 kullah. 2 kullah itu ketika air sampai 217 atau 216 liter, maka itu disebut 2 kullah. Apa konsekuensi dari 2 kullah? Lam yahmilil khabath. Tidak akan pernah menjadi najis. Wa fi lafdin, dan di dalam satu lafaz, lam yanjus, tidak pernah najis. Nah, ini yang saya tadi berikan catatan bahwa di madhab Maliki termasuk madhab yang tidak peduli dengan istilah kullatain. Jadi di dalam madhab Maliki berubah apa tidak itu urusannya. Nggak peduli air itu sedikit, air itu lebih dari 2 kullah, nggak peduli dengan itu. Tapi 3 imam yang lain, yaitu Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan mazhab kita yaitu Syafi'i, itu peduli. Jadi ketika air itu 2 kullah, maka itu masuk kategori banyak. Ketika air itu tidak sampai 2 kullah, maka masuk kategori sedikit. Jadi ini nanti banyak dan sedikit memiliki hukum sendiri-sendiri. Kalau sedikit, berarti nggak sampai 2 kullah, nggak sampai 217 liter, maka berubah nggak berubah. Berubah ataupun tidak berubah, tatkala dia kejatuhan najis, langsung najis. Kalau airnya itu 2 kullah, berarti air banyak, maka dilihat kejatuhan najis berubah nggak. Kalau nggak berubah, ya suci. Kalau berubah, najis. Seperti itu ya. Jadi dari beberapa hadis ini ada 2 perbedaan pemahaman di dalam mazhab Islam. Yaitu di Maliki yang tidak peduli dengan kullatain, dan di kita di selain Maliki yang peduli dengan kullatain dengan konsekuensi-konsekuensi yang juga berbeda. Akhrajahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang. Wasahahu, dan menganggap sahih Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Nah, baik. Saya akan simpulkan di dalam PowerPoint yang mudah-mudahan mempermudah gitu ya. Nah, ini. Nah, kira-kira begini kesimpulannya. Air bisa najis tatkala berubah sifat dasarnya, yaitu warna, aroma, dan rasa.
disepakati oleh semua 4 mazhab. Pokoknya berubah gitu ya. Kalau berubah, maka Maliki pun itu langsung mengatakan najis gitu. Tapi mazhab yang lain itu meskipun sedikit ya dianggap najis nantinya. Kemudian ada istilah baru yang kita pelajari yaitu air dua kula. Air dua kula itu dengan hitungan modern sama dengan 217 liter. Nah, kalau air sudah sampai hitungan itu, kalau pakai kubik ya, apa eh, persegi, persegi 4 itu kubik, itu katanya ketinggian, terus lebar, panjang, itu 60 cm. Di sekitar 1 tehel ya. Nah, itu bagaimana? Menurut mazhab selain Maliki, jika sifat dasarnya berubah, maka najis. Jika tidak sampai mengubah, maka tetap suci. Itu jika dua kulah. Mazhab Maliki gak ada urusan dengan dua kulah, pokoknya tidak berubah, maka tidak najis. Jadi di mazhab Maliki itu standarnya adalah berubah. Dia gak mengenal air sedikit dan air banyak. Air dua kulah atau air di bawah dua kulah. Gak mengenal itu. Pokoknya standarnya berubah. Maka kemudian mazhab Maliki itu sangat kompatibel dengan kawasan-kawasan yang memang sulit air. Seperti di Afrika gitu ya. Maka mazhab Maliki itu sangat laku di sana. Dan rata pengikutnya itu Maliki. Nah, ini termasuk rahmah. Bahwa ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi rahmah gitu ya. Itu hikmahnya. Sementara kawasan-kawasan yang airnya murah, meriah dan banyak berlimpah seperti Indonesia, maka mazhab Syafi'i itu laku keras. Itu sedikit tentang hal-hal yang mungkin mempengaruhi tumbuh kembangnya mazhab-mazhab dalam ilmu fikih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan diskusikan, barangkali ada yang perlu diobrolkan. Dipersilahkan ibu-ibu untuk bertanya atau menambahkan. Monggo silakan ibu-ibu. Rekamannya ada yang nanya Ibu Nida, ada Ibu, Insya Allah, tapi belum upload kayaknya yang minggu kemarin, tapi rekamannya ada. Ya, monggo. Yang minggu kemarin itu tersimpan di mana, Ustaz? Ada di cloud kayaknya. Bukan di laptop saya ya. Otomatis di anunya, dia apa di Zoom-nya. Jadi iya. Kayaknya ada enggak yang punya Zoom-nya Insya Allah ada yang pakai emailnya. Ya, monggo ibu-ibu, karena nggak ada bapak-bapak, kalau tidak ada sedikit saya tambahkan Ustaz ya, tadi penekanannya di air najis itu tatkala berubah dasarnya menurut itu kalau terkena najis ya yang najis. Jadi misalnya airnya kurang dari 2 kula atau 217 itu yang najis kalau terkena yang najis. Kalau misalnya tidak terkena barang yang najis walaupun berubah warnanya ya maka tidak najis, akan tetapi tidak bisa mencucikan. Di sini juga perlu sampaikan berkaitan dengan apa namanya ya, cuci pakai mesin cuci, Ustaz. Nah, itu kan
Kalau mengacu pada madhab Imam Syafi'i, itu ada tata cara tersendiri ketika mensucikan atau mencuci baju dengan mesin cuci. Taruhlah misal contoh, bajunya dimasukkan, ya, kemudian dikasih apa namanya, softener ya, Rinso, Ustadz, Rinso. dikasih sabun ya, Deterjen. kemudian dikasih air, maka ya rinso misalnya ya, maka itu tidak suci ya. Saya ulang contoh yang yang tidak suci, ada baju atau pakaian yang di situ ada pakaian yang terkena najis, kemudian dimasukkan ke mesin cuci, kemudian dikasih rinso, dituangkan air, maka itu tidak suci. Mungkin ibu-ibu sudah pada tahu ini. Nah, lalu cara mensucikannya bagaimana? Yang suci itu dibersihkan dulu, baru dimasukkan. Halo? Iya? Ke gambar, Ibu? Ya, jalan lanjut Ustadz, lanjut. Iya. Maksudnya yang najis ya Ustadz, yang najis dibersihkan najisnya dulu baru dimasukkan gitu ya? Iya, disucikan dulu baru dimasukkan. Itu cara pertama. Atau yang jangan dikasih sabun dulu. Jadi dimasukkan nggak apa-apa yang apa namanya, yang misalnya yang udah terkena najis ya. Tapi bukan yang najis misalnya udah yang sisa-sisanya aja. Kalau misalnya taruhlah anak kecil kemudian terkena nya kemudian dimasukkan ya jangan. Misalnya terkena najis sedikit ya udah masukkan semua di mesin cucinya. Setelah itu kasih air yang sekiranya menutupi pakaian itu yang di mesin cuci, airnya melebihi. Setelah itu ketika mesin cuci berputar, sudah sekiranya merata, kena air semua, baru itu tuangkan air. Iya, Jadi seperti sampai itu cara airnya mensucikan. mengalir. Iya, jadi airnya jadinya mengalir. Karena kalau misalnya air sabunnya ditaruh dulu, kemudian dituangkan air, nanti terhitungnya itu bukan air mensucikan, tapi air yang sudah bercampur dengan rinso itu. Jadi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Iya. Ustadz mau bertanya. Bisa dipaham ya? Iya. Iya, monggo. Nanti Ustaz Munaim selanjutnya yang meneruskan. Ya. Iya, itu ada yang nanya juga di chat. Kalau saya nanyanya gini, Ustadz. Kalau misalnya nih baju, jadi bajunya semua kena pipis gitu. Pakaiannya tuh semua kena pipis. Itu berarti harus disiram air dulu, diairin dulu, baru dimasukin ke mesin cuci. Berarti gitu. Itu cara pertama. Jadi udah disucikan dulu, Ibu. Misalnya yang kena pipis itu disucikan dulu, baru nanti Semuanya, digabung dengan Ustadz, yang basah tidak lepek, suci di mesin Ustadz. cuci itu. Sampai sepatu-sepatu, sampai kaos kaki juga kena gitu. Iya, termasuk itu. Kalau misalnya pakai cara yang pertama atau pakai cara yang kedua itu. Jadi dimasukkan semuanya yang najis itu ya. Yang penting bukan aini ya, maksudnya tidak terlihat lah. Gitu. Dimasukkan semua ke mesin cucinya, baru dikasih air yang sekiranya melebihi pakaiannya itu. Setelah melebihi pakaiannya, biarkan mesinnya jalan sehingga berputar semuanya, sekiranya merata, baru kasih sabun. Karena statusnya sudah cuci gitu. Sudah Itu cuma dialirkan yang gitu. kami jumpai dari berbagai macam referensi dari guru. Ada di gimana Ibu Santi? Iya, iya Ustadz ya. Berarti di airnya dialirin dulu, nggak perlu ya Ustadz ya? Tidak,
Ya itu ya cara pertama. Kalau misalnya Oh. mau pakai itu atau misalnya cara yang kedua, sabunnya ketika sudah merata semua baru kasih sabun gitu. Jangan Ustadz, suaranya putus-putus. kasih sabun dikasih air, jangan. Ya, siap Ustadz. Terima kasih. Ya, saya tambahkan. Jadi yang mungkin butuh Ya, saya di dijelaskan kampung di Ibu. sini adalah Oke, gimana? Udah najis. paham Ibu intinya ya? Jadi caranya untuk mensucikan dua itu. Jadi jangan sampai langsung dimakan. Iya. Ada Ibu dari Ibu Nida. Ustadz mau bertanya, tapi ada yang bilang bahwa semisal. Ya, monggo. Jadi yang mungkin karena tadi saya terlupa perlu disinggung di sini bahwa najis itu dibagi dua atau tiga. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Nah, seperti yang tadi ditanyakan yaitu apa namanya ngompolnya anak kecil dan segala macamnya itu disebut dengan najis ainiyah. Bendanya ada, sifat-sifat najisnya ada, gitu, yaitu bau dan mungkin juga rasa atau aroma gitu ya. Nah, caranya adalah eh, najis yang ainiyah itu kita rubah dulu menjadi hukmiyah. Nah, jadi bendanya itu dihilangkan dulu. Najisnya, ngompolnya itu kita basuh dulu. Basuh, kemudian masukkan mesin cuci. Itu cara pertama Ustadz Muhlisin tadi. Jadi yang terpenting itu di sana, Ibu. Di apa? Di najis yang di benda najisnya itu. Ketika itu sudah disingkirkan dengan air, ya, kemudian umpamanya baunya masih ada sedikit demi sedikit, ya nggak masalah. Itu sudah suci kan, tinggal masukkan ke dalam mesin cuci. Itu teknik pertama. Cara kedua adalah tadi Ustaz Muhlisin bilang. Jadi masukkan saja dulu, kemudian dicuci. Nah, nanti dibilasnya itu kan dengan air yang mengalir. Seperti itu kira-kira. Jadi upayakan najis itu jika ada bendanya, ini ya dirubah menjadi hukmiyah dulu, sehingga nggak begitu menghabiskan air dan tidak begitu merepotkan. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan dan memang tidak dijelaskan tadi. Iya, Masya Allah, Barakallah. Ini Ustaz ada pertanyaan, sama aja ya pertanyaannya Ibu Nida dengan Ibu Hani. Biasanya mesin cuci itu diganti 3 kali Ustaz. Jadi nanti yang jadi sebab itu apa? Permasalahannya begini Bu. Ketika misalnya air ya, kalau di mesin cuci kayaknya itu nggak nyampe 2 kula ya Ustaz. Nggak nyampe. Apalagi misalnya sudah tercampur dengan deterjen, otomatis airnya itu Ibu ya. Tadi kan ada yang pakaiannya ada yang najis. Dikasih air yang bercampur dengan deterjen, airnya itu suci tapi tidak mensucikan. Seperti yang tadi Ustaz Maim singgung. Sehingga ketika misalnya kena najis, jadi kan udah campur tuh air deterjen dengan benda yang najis. Maka air deterjen yang awalnya suci jadi najis karena terkena najis. Karena keadaan air kurang dari 2 kula. Sehingga dengan demikian airnya ketika misalnya mohon maaf apa nyentuh ke mungkin pintunya apa mesin cuci, malah pintu mesin cucinya juga kena najis gitu.
Jadi malah merembet kemana-mana. Kalau misalnya ada benda najis, kemudian dimasukkan ke mesin cuci, airnya langsung dicampur dengan deterjennya. Ya, gimana? Assalamualaikum Mungkin Pak ada yang tambahan? Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau Waalaikumsalam. nanya Pak Ustadz tapi Warahmatullah. Waalaikumsalam. dari tema ini gitu. Boleh nggak Pak Ustadz? Insya Allah. Iya, boleh Bu. Tapi mohon maaf Bu sebentar. Barangkali yang lain ada dulu biar maksudnya biar nyambung. Oh Gak iya. apa-apa Ibu ya. Sebentar Ya, lagi. nggak apa-apa. Ya, nanti ya. Biar nyambung nanti Ibu. Gimana Ya, Ibu-ibu terkait berkaitan dengan ini, Ustaz penjelasan najis? Muhsin, dengan yang 57 liter. Yang Oh, ya isinya. mesin Berarti cuci mesin saya cuci maksimal 57. 57. Nah, iya. Nah, memang yang paling selamat Ibu Nidah itu adalah najis ainiyahnya dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu. Ketika najis ainiyah hilang di bawah gitu ya, sebelum dimasukkan ke mesin cuci, sebenarnya tidak masalah dengan 57 asalkan ainiyahnya sudah hilang ya. Benda najisnya itu sudah kita basuh di bawah. Kenapa? Karena kan airnya mengalir kan. Ketika 57 tapi mengalir ya nggak masalah. Itu kira-kira. Ya, Mungkin Ibu Fatimah dulu ya sebelum menjawab dari pertanyaan Ustadz, kedua ini dari ada Bu ini Nida. kelanjutan dari Bu Nida ya. Takut waktunya nggak keburu. Pipis bayi yang masih menyusui dari ibunya tidak najis. Ya, ini terakhir Ustadz dari Bu Nida nih. Silakan Biar Ibu ini Fatimah. ya. Enggak, Ya karena Pak Ustadz. duluan Ibu Fatimah. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz. Kalau kita mau keluar rumah nih, tapi udah di rumah udah bener-bener ambil uduk gitu, udah merasa bersih gitu, udah merasa bersih. Tapi di perjalanan was-was lagi. Aku ambil uduk lagi nggak? Tapi di jalan nggak bisa buka sepatu atau apa, kayaknya repot gitu Pak Ustadz kalau di sini ya. Terus gimana dengan was-was kita? Apa itu najisnya udah nggak ada apa gimana gitu? Masih tapi udah ambil uduk Pak Ustadz. Tapi keluarnya dalam beberapa jam, udah lama gitu. Apa cara ngambil uduknya bagaimana gitu Pak Ustadz? Nggak harus buka sepatu, nggak apa gitu. Apa boleh? Pernah dengar nggak harus buka sepatu, uduknya diusap-usap itu apa boleh begitu? Itu pertanyaannya, maaf. Baik, Apa nggak najis yang gitu? baik. Jadi ketika seseorang mengalami was-was, keraguan, gitu, maka ia beni ala aslihi, dibangun atas hukum asalnya. Kalau memang dari rumah sudah wudhu, ya berarti punya wudhu. Gitu. Sementara muncul dan menjadi was-was, itu disingkirkan. Begitu caranya. Jadi kita membangun hukum pada hukum asalnya. Gitu ya. Sehingga kecuali kalau memang merasakan secara pasti. Kata Nabi itu hatta yajidurihan au yasma'u sautan. Di hadis Arba'in itu, di pengajian Arba'in kemarin ada hatta yajidurihan sampai benar-benar yakin memang mencium bau kentut, mohon maaf, atau mendengar suara. Nah, itu ajaran dari Nabi untuk menyingkirkan perasaan was-was. Jadi dibangun atas hukum asalnya. Iya, gimana? Ustadz, mohon maaf
kalau misalnya seandainya bukan was-was, tapi emang beneran. Jadi saya juga sering mendengar ya Ustadz di antara ibu-ibu yang ada di Jepang gitu, mohon maaf, kalau misalnya wudhu di rumah, terus misalnya di perjalanan itu batal. Nah, habis batal mereka wudhu lagi, tapi wudhu habis itu bagian kakinya tuh hanya disapukan saja gitu Ustadz. Nah, setahu saya itu kan kalau tidak salah ya Ustadz ya, itu kan pakainya tuh harus khuf ya Ustadz ya. Kayak apa ya? Kaos kaki yang dari ini kulit yang gitu. ya. Iya, nah, Ambil tapi uduk. Ya, ini sementara ini kan pakainya tuh kaos kakinya tuh kan katun. pertanyaan lain ya. Iya. Bukan was-was, tapi tentang khuf ini ya. Tentang khuf. Itu ya, Ibu, Bu Nida. Iya Ustadz, jadi bukan was-was lagi, emang batal gitu misalnya batal. Memang terus udah ketika batal wudhu gitu ya. lagi, ketika wudhu Oh, lagi udah itu batal. adalah wudhu laginya itu ya Terus cuma musim dingin gitu ya. enggak musim dingin juga. Enggak musim dingin juga biasanya Kalau wudhu di Ya? luar susah ngambil uduk ya. iya. Ustadz, maaf ini saya tambahkan ya. putus-putus. Ustadz, maaf saya tambahkan. Monggo. Kedengeran Ya, jelas nggak nih silakan. Ustadz? Astagfirullah. Jadi Silakan kalau di Ibu. Jepang itu ada beberapa ustazah kita yang mengajarkan kalau misalnya kita wudhu dari rumah terus lalu kita memakai kaos kaki di luar terus kita batal wudhunya, terus kita boleh mengambil wudhu lagi itu dengan mengusap sepatunya aja. Kenapa? Alasannya karena di luar itu kan wudhunya itu muslim itu susah Ustadz, Nggak ngambil ada tempat wudhunya itu Iya, satu takut dilihat Atau auratnya. musim dingin. Musimnya Enggak, bukan musim hanya musim dingin. dingin, Pak mau Ustadz, musim nggak dingin, ada. mau musim panas, mau musim apa juga di Jepang itu tempat wudhu itu sulit. Ya, Nggak ada. ya. Nggak Jadi ada. wastafel aja yang dijadikan tempat wudhu Baik. gitu Ustaz. Nggak mungkin kaki kita ngangkat-ngangkat Baik. sampai ke wastafel. Jadi disarankan itu wudhunya itu dengan mengusap sepatunya aja. Alasannya itu satu untuk tidak Sulit ya. merepotkan yang lain kan basah-basah. Dua itu tetap terjaga auratnya. Itu bagaimana gitu pandangan Ustadz gitu. Tapi sepatunya juga kan Oh. belum tahu najis apa enggak. Ya, ngerti. Jadi begini Bu, saya tadi di awal itu membahas tentang asbabul wurud ya, bahwa beberapa hadis itu memiliki setting sejarah, sebab hadis itu kemudian terucap dari mulut yang mulia Rasulullah SAW. Nah, hadis tentang khuf, tentang muzah atau tentang kaos kaki gitu ya, kira-kira itu ada setting sejarahnya dan tidak boleh dilepas dari setting sejarahnya. Nah, hadis tentang khuf itu terjadi di musim dingin. Makanya ulama-ulama kita, mazhab-mazhab yang tidak melepas teks dengan konteksnya, itu memahami hadis tersebut terjadi dan boleh dilakukan itu di musim dingin. Di musim dingin yang sangat. Gitu ya. Dan dengan beberapa syarat, setidaknya 3 syarat kalau tidak salah. Yang pertama, syaratnya adalah ya dingin banget tentunya. Kalau di Indonesia, di kawasan tropis itu tidak tergambar untuk mempraktikkan khuf ini. Kedua, si khuf ini atau kaos kaki musim dingin ini harus berupa kulit yang memang seandainya dibawa jalan dan becek-becekan itu tidak Menembus kulit. air itu tidak masuk, iya, tidak nyerap gitu ya. Berarti nyerap. memang betul-betul kulit. Itu yang kedua. Yang ketiga, syaratnya adalah saat memakainya dari rumah itu sudah wudhu dulu. Tapi syarat ini nggak harus karena di mazhab Maliki boleh katanya. Siapa juga yang harus pakai khuf dalam keadaan suci itu kan merepotkan.
Jadi hadis-hadis tentang khuf ini di zaman modern ini banyak dicabut dari konteksnya, terutama dari beberapa, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, dari beberapa ustadz atau mungkin ustadzah yang ngajinya kurang. Itu mohon maaf, itu mohon maaf. Tapi Masya Allah. beberapa hadis itu nggak boleh dicabut dari konteksnya, Ibu. Sebagaimana ayat nggak boleh dicabut dari asbabun nuzulnya. Jadi nggak bisa kemudian musim panas kita pakai hadis ini, nggak boleh, gitu. Karena ulama sepanjang zaman itu mengatakan bahwa hadis itu digunakan, diamalkan, dipraktekkan tatkala musim dingin. Kok tiba-tiba di akhir zaman ini, di dunia modern ini, ada beberapa ustadz yang keliru menyampaikan ini karena teks dicabut dari konteks. Jadinya begitu. Boleh asal musim apa? Musim panas, boleh, nggak boleh. Jadi Ustadz, hadis itu mohon ada maaf. Ya, konteksnya. di samping itu Ustaz, mohon maaf ingin menambahkan syaratnya ada yang iya, mohon maaf Ustaz, ada ini apa izin menambahkan di dalam satu apa kitab itu juga syaratnya ada malah sepatunya harus menutupi kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu, yaitu mata kakinya harus tertutupi. Jadi kan kadang yaitu tidak Nah, ya. asal Betul. misalnya. Ya, dan juga ini beberapa waktu Harus yang sampai lalu mata kaki. ya, beberapa waktu yang lalu itu juga ada yang nanya ke saya secara pribadi, wudhu ketika, mohon maaf, ketika misalnya di luar karena aurat takut kelihatan, maka yang dibasuh nggak sampai sikut nggak apa-apa, diusap saja. Dan kami di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas bahwasannya untuk tangan tidak ada usap, tangan itu harus dibasuh. Misalnya, Ustadz gimana tuh ada aurat kelihatan? Nggak apa-apa. Kalau misalnya memang kita harus sholat, nggak apa-apa saat itu kelihatan. Jadi dalam keadaan darurat seperti itu. Malah jangan kemudian membuat hukum, ya boleh nggak apa-apa diusap, takut auratnya kelihatan. Nah ini yang kami tidak menemukan artinya, dan di Al-Quran itu sangat jelas ya bahwasannya yang wajib dibasuh itu kepala, kemudian juga tangan itu ya. Wajib dibasuh itu, kalau tangan itu kayaknya nggak ada riwayat. Sepengetahuan saya boleh diusap itu nggak ada. Dibasuh sampai siku Pak Ustadz ya, itu wajib. Ya, itu wajib. Dan walaupun ya itu, di luar rumah, di mana-mana pun gitu wajib. Luar rumah wajib itu. Karena aturan kaki wudhu sampai dengkul ya. Iya sampai dengkul. Jadi apa? Dari tangan itu, dari jari-jari sampai ke siku. Iya, sampai siku. Dan misalnya karena ada di luar kemudian ya jazakillah khair Pak Ustadz. Ustadz mohon maaf, ini mau menyampaikan lagi mungkin. Jadi Ustadz karena ada polemik di antara banyak ke ibu-ibu pengajian di Jepang itu ya yang membolehkan wudhu hanya kaos kaki atau enggak sepatu itu, kan akhirnya saya cari-cari lagi kan, maksudnya itu tuh siapa yang pendapat ulama siapa gitu. Akhirnya saya menemukan bahwa ternyata itu pendapatnya Syekh bin Baz. Nah tapi itu pun Ustadz ketika saya baca pendapat Syekh bin Baz itu pun, Syekh bin Baz itu tuh juga banyak syaratnya gitu. Jadi kayak kaos kakinya kalau misalnya katun harus seberapa, maksudnya kayak banyak banget. Jadi gak hanya sonomama boleh asal usap gitu. Jadi kayak kalaupun bukan khuf harus katun, itu pun kayak harus yang bersih, tidak sampai kena kotoran, tidak sampai kena najis, harus yakin bahwa sepatunya begini, dan itu pun kayak maksudnya hanya satu orang gitu. Jadi bukan ijma seluruh ulama gitu, maksudnya hanya pendapat beliau gitu, Syekh bin Baz saja gitu. Terus akhirnya mungkin kalau boleh usul gitu, saran kepada ibu-ibu, kan memang kondisinya Ustadz kalau misalnya di kalau di Jepang itu kan memang bukan melanggar moral sih, tapi memalukan gitu Ustadz, naikin kaki tuh ke atas
wastafel, kan memalukan. Jadi kayak apa ya? Kayak malu banget, kayak nggak boleh banget gitu, nggak sopan banget. Akhirnya mungkin ini bisa dipakai oleh ibu-ibu. Jadi pas dari sampai kepala sampai telinga itu di wastafel. Cuma nanti wadahin air di botol, terus abis itu ke toilet. Jadi ke toilet, ini makanya saya sambil bertanya gitu, Ustaz, ini boleh atau tidak. Jadi bagian kakinya itu saya ke toilet, saya mengucurkan air dari botol. Jadi di atas itu loh Ustaz, di atas toilet gitu. Jadi kakinya doang itu di atas toilet. Apakah boleh gitu wudhu di kakinya doang di toilet, terus nanti pas waktu keluar dari toilet baca doa wudhu gitu? Ya. Ini ilmu baru ya. Sebuah budaya baru Makanya yang semoga nanti baru Ustadz saya Muhsin kenal. kesempatan datang ke Jepang ini Menarik ya. jadi banyak belajar Bahwa ya Ustadz ya di Jepang ya. Saya juga suka begitu, tapi iya, insya kadang-kadang di Allah. toilet Saya bajunya juga ingin menyusul Ustadz Muhsin nanti ini. Amin, Nah, amin. jadi begini. amin. Ya memang apa namanya di satu tempat, harus di satu tempat. Kalau memang tradisinya seperti itu bahwa mengangkat kaki aib, ya kita harus menghormati sebuah tradisi tertentu ya. Jadi wudhu itu nggak harus di satu tempat karena ada udur, ada apa namanya penghalangan, ya boleh kita pindah. Belum selesai. Ustadz terputus, penting itu maksudnya pindah tertib gimana Ustadz? di dalam berwudu. Seperti itu. Misalkan cuci kakinya itu di tempat yang lain, nggak masalah. Nggak harus di wastafel loh, makanya. Kita pindah ke toiletnya misalnya, nggak masalah. Ustaz Muhlisin, tentang pipis bayi Ada, ya Ustaz. mungkin, iya, saya izin mengakhiri dulu ini karena Iya. sinyalnya nggak bersahabat. Iya, Pak Ustadz sinyalnya hilang. Putus-putus suaranya. Ya, langsung aja Ustaz. Ya, baik, kita Ya, cukupkan beliau majelis ditutup aja kita Ustaz hari terkait ini. dengan bayi ya. Baik. Untuk yang pertanyaan terakhir dari Bu Nida ini kita Saya nggak kedengeran diskusikan ini. di pertemuan mendatang. Alafu minkum. Kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlina wa amwalana wa rabbana. Allahumma ij'alna wa iyyakum fi nafsika wa amanika wa ijwarika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid ta'amil wa jibran min syarri syaitan wa salatu wa اللهم جمعنا بالعافية والسلام والحكمة والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندى في الحال والمال بسم الله صلى الله عليه وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا تولد وعد له كما اسمع الله ربك يا رب العالمين قد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Sabtu depan Ustadz. Insyaallah, yorosiku Pak Ustadz. Saya pamit semuanya. Terima kasih Ustadz.